Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Sabar Warsini, SEMM. Sebagai dosen penguji, saya perkenalkan nama saya Dinda Oktaviani dari Program Studi Manajemen Keuangan kelas 8A, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 4417070065. Dalam pertemuan ini, saya akan mempresentasikan hasil penemuan saya yang berjudul Analisis Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada Sektor Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis Wahyu Intan Maris, SEMSM, selaku dosen pembimbing 1 saya, dan Ibu Ratna Juwita, SEMSM MAK, selaku dosen pembimbing 2 saya, yang telah membimbing saya hingga penelitian skripsi saya selesai. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang latar belakang penelitian saya. Pada masa pandemi ini, banyaknya perusahaan yang terkena dampak COVID-19. COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Pandemi ini menyebabkan krisis ekonomi besar dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, serta menurunnya aktivitas pada bursa saham. Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya COVID-19. Pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif. Seiring berjalannya waktu, pada kuartal 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pemerintah memberlakukan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Pada kuartal 3, penurunan ekonomi di Indonesia berkurang. Hal ini terjadi karena pemerintah merenggangkan PSBB, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan kembali. Adapun beberapa sektor yang terdampak dengan COVID-19, salah satunya adalah sektor barang konsumsi. Walaupun sektor barang konsumsi ini mengalami penurunan sebesar 19,17%, tetapi sektor ini mampu bertahan di saat pandemi. Menurut Bursa Efek Indonesia, sektor ini menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menginvestasikan dananya ke sektor barang konsumsi. Sebelum investor menginvestasikan modalnya, investor yang akan melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal dapat menganalisis kondisi perusahaannya terlebih dahulu agar investasi yang akan dilakukannya dapat memberikan keuntungan atau return. Return saham merupakan hasil dari kegiatan investasi. Ada 2 analisis yang umumnya digunakan oleh investor untuk menilai saham. Salah satunya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang digunakan untuk menilai saham dengan mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makroekonomi dan perusahaan. Analisis fundamental secara top-down mendasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri. Faktor fundamental yang dapat mempengaruhi return saham terdiri dari rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Faktor fundamental yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset. Return on asset adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Penelitian ini memiliki perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu menurut Gilang dan Ketut pada tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham, tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Endang tahun 2019 yang menyatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya adalah return on equity yang menunjukkan return on equity adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh modalnya atau investasi pemegang saham untuk menghasilkan laba. Penelitian ini memiliki perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Adi Ratna Maulidah tahun 2021 yang menyatakan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap return saham. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarti dan kawan-kawan tahun 2014 menunjukkan bahwa return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko gagal bayar yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini memiliki perbedaan hasil dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ratna dan Nur
pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa hasil debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarti dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya adalah current ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini memiliki perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sugiyarti dan kawan-kawan tahun 2014, yang menunjukkan hasil bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan menurut Novita dan Endang tahun 2019 menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh return on asset terhadap return saham sektor barang konsumsi. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh return on equity terhadap return saham sektor barang konsumsi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham sektor barang konsumsi. Yang keempat, menganalisis pengaruh current ratio terhadap return saham sektor barang konsumsi. Yang kelima, menganalisis pengaruh kondisi ekonomi. Yang keenam, menganalisis pengaruh kondisi sektor atau industri. Hasil dari adapun hipotesis penelitian dari penelitian ini yaitu H1 yaitu return on asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. H2 return on equity berpengaruh signifikan terhadap return saham. H3-nya debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. H4-nya current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya adapun metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga ada metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yang pertama, perusahaan sektor barang konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI yang tidak di-listing selama periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, perusahaan tidak menyediakan data yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada jenis dan sumber data penelitian. Data sekunder. Penelitiannya adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi return saham pada perusahaan sektor barang konsumsi, yaitu return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan current ratio. Yang kedua ada metode pengambilan data. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, karena dalam metode ini peneliti melakukan pencatatan data yang bersumber dari jurnal, artikel, buku, dan website resmi. Peneliti menggunakan laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga yaitu metode analisis data. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya ada uji pemilihan model. Uji pemilihan model ini digunakan untuk melihat model mana yang terbaik. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik. Digunakan untuk mengetahui jika persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan. Hasil penelitian statistik deskriptif terlihat memiliki 170 observasi. Terlihat nilai pada ROA, nilai min-nya sebesar 7,98105. Nilai mediannya yaitu 5,69, nilai maksimumnya 92,10, nilai minimumnya yaitu minus 21,40, standar deviasinya 13,037. Selanjutnya ada return on equity. Nilai min-nya yaitu 13,07729. Nilai mediannya yaitu 9,335, nilai maksimumnya 224,46, nilai minimumnya minus 68,450.
Standar deviasinya yaitu sebesar 32,640. Variabel debt equity ratio memiliki nilai min sebesar 0,788029. Variabel median memiliki nilai sebesar 0,59, nilai maksimumnya sebesar 5,37, nilai minimumnya sebesar minus 2,130, dan standar deviasinya yaitu sebesar 0,791. Variabel current ratio memiliki nilai mean sebesar 4,798235, nilai mediannya yaitu 2,5, nilai maksimumnya 8,63, nilai minimumnya 0,15, dan standar deviasinya yaitu sebesar 10,842289. Hasil uji pemilihan model pada uji Chow dapat dilihat bahwa probabilitasnya adalah sebesar 0,3164. Nilai tersebut lebih besar dari alfa 5%, maka model yang terpilih adalah CHEM. Pada uji Hausman dapat dilihat probabilitasnya adalah 0,423. Nilai tersebut lebih besar dari alfa 5%, maka model yang terpilih adalah REM. Pada uji Lagrange multiplier, probabilitasnya adalah 0,9408, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga uji tersebut menunjukkan model CHEM yang terpilih. Hasil uji asumsi klasik yang pertama itu uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,0013659. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang lebih dari 9%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari pelanggaran multikolinearitas. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini nilai probabilitasnya lebih dari alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 1,8410 lebih besar dari DU yaitu 1,798 dan lebih kecil dari 4 min DU yaitu 2,203. Hal ini artinya tidak terjadi asumsi klasik atau autokorelasi. Selanjutnya ada hasil regresi model CHEM. Yang pertama itu ada uji T. Variabel ROA sebesar 0,0069 lebih kecil dari alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua, variabel RO, return on equity sebesar 0,9967 lebih besar dari alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang ketiga ada variabel DER sebesar 0,0025 lebih kecil dari alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang keempat ada variabel current ratio sebesar 0,0007 lebih kecil dari alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji F statistik, nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00021, artinya variabel ROA, ROE, DER, dan CR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Dengan nilai SR² sebesar 0,14914, artinya 14% variabel tersebut dipengaruhi oleh ROA, ROE, DER, dan CR, dan 86%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Uji hipotesis dari penelitian ini yang pertama itu ada hasil penelitian. Yang pertama itu return on asset. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang kedua itu return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang ketiga debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang keempat itu ada current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, nilai probabilitas return on asset sebesar 0,00069 lebih kecil dari alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Nilai probabilitas ROE sebesar 0,9967 lebih besar dari alfa 5%. Artinya bahwa variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020.
Yang ketiga itu ada nilai probabilitas debt to equity ratio sebesar 0,0025 lebih kecil dari alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga itu ada nilai probabilitas dari current ratio sebesar 0,0007 lebih kecil dari alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, pada kondisi perekonomian Indonesia selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang minus. Hal ini karena terjadi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sektor barang konsumsi ini mampu bertahan pada saat adanya pandemi. Walaupun diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, hal ini terjadi karena produk dari sektor barang konsumsi cukup diminati oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, saran untuk akademis. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain yang belum pernah dijadikan objek penelitian, agar hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan pada sektor lain, atau menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar hasil penelitian dapat tergambarkan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan periode laporan tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode tahun penelitian untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam kurun waktu jangka panjang. Yang kedua itu ada saran untuk investor. Penelitian ini memberikan informasi bagi investor mengenai faktor dari aspek finansial yang mempengaruhi return saham perusahaan sektor barang konsumsi pada periode 2016 sampai dengan 2020. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan melihat variabel ROA, ROE, DER, dan CR, serta bagaimana variabel tersebut mempengaruhi return saham perusahaan sektor barang konsumsi, dan melihat analisis perekonomian pada tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.